Anda kembali di Newsline. Pemirsa, pemeriksaan rutin bagi ibu hamil dan balita dari usia 0 sampai 5 tahun di pos pelayanan terpadu menjadi hal penting. Melalui pemantauan tumbuh kembang anak, ibu dapat memastikan bayi dan balita tumbuh sesuai dengan usianya. Lalu apa saja program dan bagaimana pemeriksaannya? Berikut liputan jurnalis Metro TV Elma Rosana dan juru kamera Robi Pratama. Upaya pencegahan stunting dapat dilakukan dengan memastikan asupan gizi yang cukup pada ibu hamil dan anak, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Sebab sejak dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun merupakan masa keemasan seorang anak. Melalui penimbangan dan pengukuran berat badan secara rutin sebulan sekali di posyandu, maka balita bisa dipantau tumbuh kembang sesuai usianya. Jika ditemukan kelainan pada pertumbuhan, si kecil bisa segera mendapatkan perawatan yang tepat sejak dini. Selain itu, balita juga akan diberikan imunisasi dan vaksinasi dari 0 sampai 18 bulan di posyandu. Sebab keterlambatan imunisasi dapat menyebabkan balita rentan terhadap penyakit. Usia pemeriksaan bayi dan balita akan mendapatkan PMT atau pemberian makanan tambahan guna membantu memenuhi gizi balita. Kami adakan penyuluhan di meja 4, jadi mungkin anaknya nggak kurang mau makan atau habis sakit atau apa, jadi kadernya ada yang memberikan solusi ya. Kalau umpamanya makannya kurang ini Bu, coba divariasi pakai sayur, pakai ini begitu agar anaknya mau makan, jadi penimbangannya bisa naik. Kalau untuk anak sendiri nih, balita sampai umur berapa sih Bu harus diperiksakan di posyandu? Sampai 60 bulan. Jadi 5 tahun lepas gitu. 5 tahun sudah dari habis lahir 2 bulan, 1 bulan sampai 5 tahun. Itu kita pantau perkembangannya gitu. Masalah stunting sendiri nih Mbak, pernah ditemui nggak sih Mbak, dan bagaimana solusi yang diberikan oleh posyandu sendiri mungkin buat ibu hamil dan mungkin anaknya juga yang udah terkena stunting? Kalau untuk di sini wilayahnya alhamdulillah sih nggak ada. Cuma kalau misalnya kita kan ada grafik tuh dalam setiap pemeriksaan pemantauan setiap bulan tuh ada grafik yang kita isi. Jadi dari situ tuh kita bisa lihat apakah berat badan ini menuju ke arah sana atau enggak. Kalaupun sudah menuju dan misalnya ada berat badan dalam kategori kurang, pasti kita langsung evaluasi. Gitu. Dengan evaluasi ke ibunya, ke keluarganya, juga evaluasi dari petugas kesehatan juga gitu. Raisa, seorang ibu yang memiliki bayi umur 11 bulan, rutin memeriksakan bayinya di posyandu. Melalui penimbangan dan pengukuran tinggi, ia dapat mengetahui tumbuh kembang bayinya terhambat dan diarahkan untuk berkonsultasi dengan dokter anak. Adapun Amelia yang sedang hamil dan memiliki anak 10 bulan, merasa adanya PMT sangat bermanfaat untuk menjadi patokan dalam memberikan makanan bergizi bagi balita. Berarti dari awal Mbak Raisa udah aware ya Mbak tentang stunting sendiri? Iya, soalnya anak saya ini termasuk masih susah juga naiknya sih. Ini masih proses. Baru minggu-minggu ini baru mau makan. Susah banget naikinnya. Kalau dari posyandu sendiri ini biasanya berarti memberikan solusi gitu ya Mbak buat anaknya? Biasanya ada ahli gizinya juga, jadi nanti kalau emang dia makannya kurang apa gitu kan, nanti dikasih saran masakin ini atau ini gitu. Jadi biar nambah proteinnya biar stabil gitu loh. Jadi dia masih ngikutin di sini terus sih. Jadi kalau emang kita kurang badannya kayak stunting gitu, kita bisa langsung ke dokter anak. Aware banget sih, soalnya kan penting ya, takutnya anak beratnya kan naik turun, jadinya kita selalu datang. Pernah nggak sih Mbak mungkin ada perkembangannya mungkin dari adik yang kurang atau apa mungkin pas periksa posyandu? Kalau alhamdulillahnya sih, kalau periksa sini selalu nambah terus dia berat badannya, karena pola makannya juga dijaga. Oke, kan dapat PMT juga ya Mbak. Nah itu seberapa bermanfaat sih buat Mbak? Bermanfaat banget sih. Dari Jakarta, Elma Rosana, Robi Pratama, Metro TV. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan hadirkan dialog spesial terkait dengan kesehatan sedunia bersama dengan rekan saya Valencia Melvinsi. Silakan Valen.
Marcel, terima kasih Marcel. Jadi pemirsa, ini WHO menegaskan Hari Kesehatan Sedunia yang dirayakan tanggal 7 April 2025 dan sudah ada kampanye sepanjang tahun untuk kesehatan ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Kampanye ini bertajuk Healthy Beginnings, Hopeful Futures atau awal yang sehat, masa depan penuh harapan. Mudah-mudahan bisa mendorong negara-negara dan komunitas kesehatan untuk juga ikut meningkatkan upaya mengakhiri kematian, terhindarkan ibu dan juga bayi yang baru lahir, serta memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang untuk perempuan. Saya ajak Anda, kita akan berdialog hari ini dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Pak Wi Haji, sudah ada bersama saya di studio Metro TV. Pak Wi Haji, selamat siang. Selamat siang. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat mental, fisik semua sehat ya Pak ya? Walafiat berarti semuanya sehat. Oke. Nah pemirsa, jadi kalau kita bertemu Pak Wi Haji, berarti salah satu yang harus diperhatikan adalah keluarga. Di dalam keluarga sudah pasti ada yang namanya akan melalui fase, ada ibu hamil, ada juga anak, ada balita. Pak, yang paling membuat orang penasaran, stunting di Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya keluarga. Betul. Ada perubahan yang lebih baik tidak sih Pak terkait dengan kondisi stunting? Karena kita kan berusaha untuk memberantas stunting di Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Valen. Kalau ditanya perubahan yang lebih baik, saya alirannya optimis dan selalu yakin. Nanti akan kita lihat angka-angkanya. Tapi kira-kira begini, stunting di negara kita kan ini isu lama. Pasca reformasi, isu ini terus bergulir, kemudian negara hadir, pemerintah hadir. Kemudian tahun 2021 pernah ada Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting atau tim percepatan penurunan stunting yang semangatnya adalah bagaimana angka stunting prevalensinya turun. Tahun 2023 terakhir data yang dirilis Menteri Kesehatan, karena itu kewenangannya untuk rilis itu adalah Menteri Kesehatan, memang masih 2,1, artinya mohon maaf, dari itu 20,1. Oke. 20, saya ulang ya, 20,1%. Artinya bahwa masih agak lumayan. Tetapi menurut bocoran Menteri Kesehatan nanti akan dirilis, tapi secara publis belum. Tahun 2024 itu sudah di angka 18-19%. Oke. Berarti kan turun nih prevalensinya. Dan saya meyakini bahwa ini akan ditangani terus, dan Bapak Presiden Prabowo bersama Pak Wapres Gibran berikhtiar. Salah satunya juga melalui program MPG khusus gratis. Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Saya kira itu adalah ikhtiar untuk pencegahan stunting dalam konteks asupan gizi. Walaupun nanti penyebabnya kan ada macam-macam. Tapi minimal kalau dibilang perubahan lebih baik, saya yakin lebih baik, dan nanti terus saya akan bekerja keras, dan saya juga punya program lain di luar itu namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Gunanya apa? Untuk terus memperkuat dan mempercepat penurunan prevalensi. Gitu Mbak Valen. Sebelum ke Genting, Pak Wi Haji, jadi kalau di kementerian Anda pasti MBG yang khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita ini sudah dilakukan, sudah dipantau juga. Setelah beberapa bulan dilakukan, apa evaluasinya Pak? Terima kasih Mbak Valen. Yang pertama tentu terima kasih bahwa kita dari Kementerian Kemenduk bangga melalui tim lini lapangan, ada namanya TPK. Tim yang ada di dalam BKKBN kita, pendamping keluarga namanya, tim pendamping keluarga, yang di situ salah satu tugasnya adalah mendistribusikan untuk MPG, makan bergizi gratis khusus ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD. Pertanyaannya adalah, sudah ada evaluasi belum? Tentu sudah, karena ini seperti sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, Pak Prabowo, ketika ngobrol-ngobrol dengan teman-teman wartawan bahwa ada tugas tambahan. Penyuluh-penyuluh kita ini salah satunya mendeliver, mendistribusikan MPG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Pertanyaannya adalah, seperti apa pelaksanaannya? Tentu saya meyakini setiap program kalau tanpa kontrol pasti gagal. Dan sudah dikontrol. Hasilnya tentu ada beberapa catatan. Pertama, MPG yang ditugaskan kepada kita ini kan tidak mungkin dikumpulin setiap hari. Karena ibu hamil tidak mungkin kumpul tiap hari. Ibu kumpul, kita bagi makanan bergizi gratis. Ya.
Kalau posyandu ya tidak mungkin juga posyandu tiap hari. Maka kita keliling. Hasil keliling itu pertama kita harus pastikan yang penerima manfaat namanya ibu hamil, yang makan harus ibu hamil. Jangan sampai kita kasih makan, setelah kita tinggal yang makan suaminya. Oke, satu. Yang kedua, misalnya yang kita dapat adalah balita, non PAUD, kita kasih. Habis itu kita tinggal. Jangan sampai yang makan ibunya. Nah, itu yang perlu kita evaluasi, dan nanti pentingnya edukasi. Salah satu maka tugas kita selain memang pendataan, kemudian mendeliver dan mengevaluasi, tentu nanti tugas tambahan lainnya adalah mengedukasi supaya masyarakat penerima MPK khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD betul-betul tepat sasaran dan betul-betul penerima manfaat itu betul-betul menerima manfaatnya. Jangan sampai yang lain yang menerima manfaat. Edukasi gitu, ini juga tidak boleh ketinggalan ya Pak ya, karena yang paling penting sebenarnya ya, supaya bisa tepat sasaran. Nah, pemirsa tadi Pak Wihaji juga sempat sebut soal genting. Saya penasaran bagaimana sih sejauh ini implementasi dari genting ini, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Perannya ya untuk ngecek kesehatan anak-anak balita. Kemudian menurut Ibu, posyandu bisa nggak sih Bu cegah stunting dan gizi buruk untuk anak? Bisa, sangat bisa. Terakhir Bu, tahu nggak sih harus periksa kesehatan ibu hamil dan bayi berapa kali ke posyandu? Sebulan sekali. Peran posyandu itu untuk maksudnya tuh biar buat kesehatan anak-anak ya dari 0 sampai 5 tahun. Sebenarnya bagus sih emang. Terus kalau posyandu mengerti bisa mencegah stunting dan gizi buruk? Bisa, karena kan di situ kadang kan suka ada dari puskesmas berkunjung gitu kan setiap bulannya untuk imunisasi semua. Sekarang posyandu komplit. Itu tadi pemirsa ada beberapa testimoni yang diberikan oleh warga terkait dengan posyandu. Coba kita mau tanya sedikit Pak, posyandu sekarang gimana perubahannya Pak? Apakah masih sama seperti yang dulu? Mungkin dulu masih ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh ibu-ibu yang ada di sekitar tempat posyandu itu berada. Apakah mungkin kurang fasilitas? Nah itu tuh gimana pemantauannya Pak? Dan bisa diperbaiki? Oke, makasih Mbak Valen. Untuk posyandu itu sebenarnya kewenangannya bukan di kita. Itu gabungan dari beberapa ada stakeholder terkait. Tapi ada gabungan itu salah satunya ada kader KP, kader keluarga berencana yang di situ nanti bersama Menteri Kesehatan, ada bidan. Kemudian Menteri Dalam Negeri, di situ nanti ada kader-kader dari posyandunya. Dari posyandu punya Mendagri. Tapi isinya nanti ada kader KP, ada bidan dan sebagainya. Yang semangatnya satu, memastikan bahwa nanti tumbuh kembang anak akan baik-baik saja. Tinggi badannya baik, berat badannya baik. Nah, di situ tugas kementerian saya untuk memastikan supaya ini resiko stuntingnya kecil. Oh anak ini sehat. Oh ternyata ini ada gejala dan sebagainya. Tapi untuk tugas kementerian kita Mbak Valen, khusus kader-kader KP inilah fokus untuk stunting sebagai kewenangan di kementerian kita. Yang lain-lain sama, tapi nanti di situ bersatu. Ya kades posyandunya desa, kemudian kader KP kita, kemudian bidan desa dan sebagainya. Prinsipnya posyandu sampai sekarang mulai kembali tumbuh kembang kembali, kemudian hidup kembali, kemudian tentu beda dengan dulu. Ya. Satu, dulu banyak karena memang kesadaran anaknya tidak seperti sekarang. Sekarang kadang satu RT 3, 4 gitu. Nah. Kalau dulu banyak, tapi insya Allah no problem. Nah ini yang nanti kita bahas genting Pak. Kalau kita singgung soal kader KB, berarti ada di bawah kementerian Bapak kan. Apa pendekatan yang terbaru yang mungkin dilakukan oleh kader KB? Karena kan ini perkembangan zaman kan terjadi Pak. Bagaimana pendekatan untuk menceritakan kepada orang, ayo kita keluarga berencana. Keluarga berencana siap bahagia, gimana Pak? Ya, pertanyaan yang menarik dan ini sangat konseptual begini. Salah satu yang menjadi PR buat negara kita tentu adalah memastikan warga negara baik-baik saja. Kemudian kalau kita tarik ke belakang, bagaimana warga negara Indonesia dalam kondisi ekonomi dan kesejahteraan yang baik. Caranya adalah kita punya konsep keluarga berencana.
itu konsepnya begitu. Terus seperti apa konsep keluarga berencana? Inilah yang dalam hal ini kita algoritma dalam pikiran kita jangan hanya keluarga berencana itu kontrasepsi. Lebih dari itu bahwa keluarga berencana itu memastikan keluarga kita itu semuanya dalam perencanaan. Mulai hamil, mulai dari awal lah, catin kalau kita sebut, calon pengantin. Habis itu setelah jadi pengantin ada pus, pasangan usia subur. Habis itu nanti ada namanya generasi berencana. Tahapan berikutnya lansia. Semuanya dalam perencanaan. Sehingga ketika hamil, melahirkan, jangan terlalu tua. Maka jangan terlalu muda, jangan terlalu banyak, jangan terlalu dekat. Karena itu berpengaruh terhadap nanti tumbuh kembangnya anak ataupun calon anak yang nanti akan menjadi generasi penerus kita gitu. Intinya sih gitu, sehingga nanti ketika ibu hamil jangan terlalu muda ya, maka supaya tidak muda jangan pernikahan dini. Oke, jangan terlalu tua ya, jangan 50 tahun nanti masih hamil lagi gitu, karena itu resiko tinggi. Jangan terlalu banyak ya, anaknya sampai 9 karena potensi resikonya tingginya lumayan. Jangan terlalu dekat ya, nanti setelah melahirkan kemudian hamil lagi, maka kita pasang alat kontrasepsi namanya, silahkan supaya nanti mohon maaf ya, namanya manusia kan, jangan sampai nanti terlalu cepat sehingga dibatasi. Pasanglah kita sebut dengan KB pasca persalinan. Nah, kira-kira gitu. Itu semuanya dalam apa? Keluarga berencana. Sehingga kalau direncanakan ekonominya nanti bagus, kesehatannya nanti bagus, nanti ke tahapan yang lebih tinggi nanti juga ngobrolnya sama anak-anak juga nyaman, orang tua juga nanti akan nyaman, dan itu konsep yang luar biasa menurut saya. Kira-kira gitu. Kalau itu tadi kita bahas soal KB pemirsa. Nah tadi Pak, yang menarik sebenarnya genting tadi, karena kalaupun dalam kondisi ada beberapa yang sudah tercatat sebagai anak yang stunting di Indonesia, pasti perlu bantuan. Nah genting ini memfasilitasi itu kan Pak, untuk orang-orang yang mau membantu. Perkembangannya bagaimana? Konsep dasar sebentar aja. Konsep dasar tentang genting ini bahwa masyarakat Indonesia itu paling dermawan sedunia. Satu, nomor dua, berdasarkan penelitiannya kan, 62% dari orang dermawan itu suka membantu yang tidak kenal. Maka genting itu inspirasinya dari situ. Yang intinya saya mengajak orang tua asuh untuk saya siapkan anak asuh supaya tidak stunting. Siapa anak asuhnya? KRS namanya, keluarga resiko stunting, yang datanya sudah kita dapat melalui pemutakhiran data berdasarkan amanah undang-undang sekitar 8,6 juta. Dari sekian itu sekarang berapa sih Pak Wihaji yang sudah menjadi anak asuh dari genting? Alhamdulillah Mbak Valen, anak asuh kita sekarang sudah 132.000 se-Indonesia dari berbagai provinsi dan kabupaten yang diasuh oleh 15.000 orang tua asuh. 15.000 itu ada perorangan, ada korporasi, ada perguruan tinggi, ada NGO dan media. Kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya berapa anak asuhnya, sudah lumayan. Target saya 1 juta anak Indonesia. 1 juta anak Indonesia mau saya asuh. Ini 132.000 sudah tercapai dalam kurun waktu berapa bulan Pak? 4 bulan Mbak Valen. 4 bulan, step by step. Kadang per hari kita lihat datanya kelihatan. Naik tipis, naik tebal, naik tipis, naik tebal. Nah, itu tergantung orang tua asuh. Maka kita campaign terus. Ada yang mohon maaf, para penyuluh, terima kasih penyuluh seluruh Indonesia, mereka mau jadi orang tua asuh. Walaupun mohon maaf ya, iuran 100.000, tapi mereka berkumpul sekitar 10 orang, 20 orang mengasuh satu anak sebagai keluarga risiko stunting, dikasih asupan gizi. Korporasi juga ada yang bantu MCK, terima kasih. Ada yang bantu air bersih, terima kasih. Itu bagian dari semua yang tentu semangatnya untuk memberikan kontribusi yang terbaik buat anak sebagai generasi masa depan. Perguruan tinggi juga ada untuk membantu edukasi. Nah, kita sekarang ada program di NTT, Nusa Tenggara Timur, bersama dengan Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk termasuk, mohon maaf, ada Papua dan NTT yang angka prevalensi stuntingnya agak lumayan. Lebih tinggi ya. Karena dari itu kita lagi agak mencoba prioritas. Yang lain tetap, tapi itu menjadi prioritas dan semoga nanti ada percontohan.
Kira-kira gitu, Mbak. Jadi Paling. mudah-mudahan Pak Wihaji dengan peringatan Hari Kesehatan Sedunia ini lebih banyak lagi orang-orang yang mau tergerak Amin. hatinya untuk membantu anak-anak stunting di Indonesia, dan mudah-mudahan pemerintah bisa mengerjakan pekerjaan rumah supaya dampaknya juga positif sampai ke masyarakat. Pak Amin. Wihaji, terima Siap. kasih Menteri Siap, terima kasih. Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sudah datang ke studio Metro TV. Pemirsa, nanti saya jadikan masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.